Selamat datang di channel gue Net. Gue Net akan sedikit cerita ya, sedikit sharing. Jadi sebenarnya kalau kalian mau training tentang cyber security yang free itu ada di Fortinet ya. Nanti kalian ada beberapa tes dan beberapa materi, terus nanti kalian tes di situ. Kalau lulus nanti dapat sertifikat. Ya, bukan sertifikat yang diambil, tapi ilmunya. Jadi di situ pada NSE 1 Network Security Engineer Network Security Expert di NSE itu dia ngasih tahu kita overview pertamanya. Overview itu apa ya, ringkasan ringan gitu, overview ya. Jadi dia itu memberitahu tentang namanya bad actor, kalau orang awam bilangnya hacker gitu kan. Kalau dari ilmu atau pelajaran yang di network tes itu, jadi namanya bad actor. Bad actor itu ibaratnya bahasa kita tuh, hacker tuh ada jenis-jenis hacker gitu ya. Karena kenapa saya sebut hacker, karena lagi in banget gitu, gara-gara orang yang membocorkan data gitu. Sebenarnya itu isu udah berpuluh tahun lalu, malah puluh tahun lalu ya. Iya, berpuluh-puluh tahun lalu, tentang defacing website kementerian, website pemerintahan itu emang rawan. Karena apa? Mungkin dia sudah bikin terus nggak ada yang maintenance gitu, atau mungkin ada orang KKN di tempat itu terus bikin website terus nggak ada yang maintenance kayak gitu. Jadi istilahnya tuh paling susah itu maintenance gitu, karena itu kerjaannya nggak jelas, mau bayar orang juga nggak jelas kerjaannya, padahal itu maintenance penting. Kalau sampai telat ngupdate plugin ya bisa jebol websitenya. Kan sekarang banyak tuh website yang jebol ya. Website itu website.go.id. .go itu pemerintah ya, government, pemerintahan Indonesia, yang banyak yang bocor. Bukan bocor, jebol. Kalau jebol ya pasti bocor datanya. Nah itu ada website pemerintah, ada website kampus ya. Kalau website itu jebol, itu kalau masih bocah yang mainin, itu pasti, kalau zaman dulu ya, itu pasti dirubah, di deface gitu, indeksnya dirubah gitu. Halaman awalnya di deface, hacked by powered by ayam goreng, powered by kacang Garuda segala macam, powered by ABC gitu, terus tulis nama gitu, terus tulis nickname di situ, itu device gitu. Cuman makin lama itu kan data itu kan penting. Kalau dulu yang device itu nggak sadar kalau data itu penting gitu, jadi sekedar hanya membobol aja terus kasih nama dia di depan, itu keren, tanpa tahu sebenarnya ada yang lebih berharga. Nah sekarang itu yang lebih berharga itu data ya. Di dalamnya ada data, username, data user lah, username, password, email, dan lain sebagainya. Kalau password sih pasti ke enkripsi ya, minimal MD5 lah, pasti terenkripsi, nggak bisa dibaca pakai mata, dan nggak bisa di crack kalau enggak data itu sudah ada di database. Jadi kembali lagi ke topik awal dari obrolan ini adalah hacker atau bad actor itu ada jenis-jenisnya. Ada yang namanya cyber criminal. Nah, jenis-jenis ini tuh tergantung motivasi dan tergantung apa namanya istilahnya itu, tergantung latar belakangnya apa gitu, motivasinya apa. Jadi kalau cyber criminal itu motivasinya adalah uang, untuk mendapatkan uang. Jadi kalau zaman dulu maling itu bobol rumah pakai lenggis, sekarang itu ya yang dibobol data. Terus datanya untuk apa gitu? Ya gampang, ini contoh yang paling mudah ya. Misalnya kayak Kominfo kemarin, karena dia pejabat aja jadi geger gitu kan. Sebenarnya data itu udah banyak, kayak contoh ini udah termasuk pencurian data ya. Ketika kamu meminjam uang di pinjol, ternyata pinjol itu menjual data-datanya orang itu ke pinjol yang lain, itu udah termasuk pencurian data. Jadi data sampean atau data Anda itu dipakai oleh pihak pinjol Anda, yang pakai itu dijual ke pihak ketiga. Untuk apa pihak ketiga ini? Ya kan sampean pinjol, datanya mungkin kontak,
dan segala macam. Ya bisa buat penipuan, buat scam. Kayak buat scam penipuan kayak Mtronic itu udah ada dari berpuluh-puluh tahun yang lalu, ya sekitar 10 tahun yang lalu gitu. Udah puluhan tahun gitu. Mtronic itu kan salah satu kebocoran data. Data itu didapat dari mana? Mungkin dari buku-buku penjual pulsa. Karena zaman dulu itu jualan pulsa itu nama, nomor HP, pulsanya berapa, dicatat. Zaman dulu kalau kalian ingat. Cuman sekarang kan nggak begitu. Nah, jadi cyberkriminal itu adalah salah satu jenis dari bad actor atau hacker yang motivasinya adalah untuk mendapatkan uang. Nanti kalian disuruh jawab itu kalau di NSS 1 ya. Terus ada lagi yang namanya itu hack tipis. Nah, kayak bejorka itu dia hack tipis ya. Hack tipis itu adalah orang yang mungkin dia nggak setuju dengan suatu kebijakan politik gitu. Jadi ketika dia membobol server ya dia protes gitu, mungkin pakai defacing, merubah indeks, tampilannya dirubah, dibilang saya menolak kenaikan BBM, nah, atau bebaskan Coki Pardede atau apa gitu, pergolakan politik lah. Jadi motivasinya itu menyampaikan aspirasi, itu hacktivis. Jadi kayak misalnya perang Palestina Israel tuh ada cyber army yang membobol website Israel, padahal Israel itu lebih sakti lagi hackernya. Mereka nggak main-main yang begitu, mereka nggak ada kepentingan untuk itu gitu. Kayak Israel itu punya, nanti kita lanjutin lagi. Tadi itu hacktivis yang motivasinya adalah menyampaikan aspirasi, kayak Anonymous itu hacktivis. Ada lagi yang namanya cyber army ya, kita jelasin cyber army kenapa ada Israel tadi. Jadi Israel itu cyber army-nya lebih hebat lagi gitu. Cyber army di orang itu namanya unit 8200. Unit 8200 itu remaja-remaja yang dilatih selama beberapa tahun untuk menjadi personil cyber army gitu. Tujuan cyber army itu apa? Ya tujuannya adalah untuk kepentingan negara. Kayak di Indonesia ada BSSN, Badan Cyber Sandi Negara. Israel tuh ada unit 8200. Dia itu kisah yang paling terkenalnya adalah dia menghancurkan proyek nuklir Suriah ya. Terus proyek nuklir Iran. Jadi komputer proyek nuklir Iran itu disabotase sama mereka. Jadi mereka itu lebih besar, skupnya lebih ngeri lagi. Jadi bukan cuma sekedar nyuri akun atau nyuri data, mereka udah masuk ke sistem yang benar-benar safe. Karena nuklir, bayangin aja program nuklir, komputer nuklir, mau masuk aja pasti susah kan. Apalagi bisa sampai bobol gitu. Terus selain cyber army ada lagi namanya cyber teroris. Cyber teroris itu mungkin dibayar oleh suatu orang untuk menciptakan kekacauan gitu. Itu cyber teroris. Dia mensabotase pesawat misalnya, disabotase. Misalnya di ATC-nya disadap, terus di pesawat itu dialihkan ke tempat lain atau bagaimana. Pokoknya cyber teroris itu ya kayak teroris ngebom gitu, tapi ini ngerusak di bidang apa tadi itu ya, itu bidang cyber gitu. Kalau ngebom bukan ngebom rumah ibadah, tapi ngebom itu tadi, tugas dia pokoknya ya sama lah kayak itu tadi. Kayak yang paling banyak sih menurut saya tuh kalau hack tipis banyak ya, karena semua tuh biasanya serangannya cuman DDoS gitu. Jadi semakin banyak pengikutnya nyerang satu website, terus dia akhirnya websitenya down, nggak bisa diakses. Kayak kemarin hack tipis itu tentang perang Rusia Ukraina, saya pernah bahas di sini. Ternyata router atau server di tempat saya kerja itu dipakai untuk ngedos ya, ngedos website Kementerian Keuangan Israel gitu. Untuk penerimaan pajak websitenya
DDoS gitu. Gitu aja. Besok saya lanjutin lagi materinya tentang cyber security. Nah, ini masih dasar-dasar aja, ibaratnya cyber security itu apa gitu, karena saya juga masih mengambil mata kuliah itu, jadi sekalian iseng-iseng gitu saya review buku dan juga saya share ke YouTube ini. Terima kasih, semoga bermanfaat. Sampai jumpa lagi di video selanjutnya. Bye bye.